Christian Cifu akhirnya memecahkan tabunya. Inter berhasil mengalahkan Sassuolo dalam laga pekan keempat Serie A yang digelar pada Minggu malam. Kemenangan ini diraih secara layak. Meski sempat ada sedikit ketegangan di akhir pertandingan setelah gol dari Khedira memberi harapan bagi tim tamu. Gol-gol dari Federico Di Marco di babak pertama dan Carlos Augusto di babak kedua memastikan Inter meraih 3 poin penting. Kedua pemain sayap kiri ini menjadi kunci bagi tim untuk menjaga momentum setelah kemenangan di Amsterdam dan sekaligus bangkit di kancah Serie A. Sassuolo tampil penuh semangat dan perlawanan sengit. Tetapi kali ini keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Tim besutan Fabio Grosso akhirnya harus menerima kekalahan dari Inter, yang tetap tegak berdiri dengan raihan poin vital ini. Carlos Augusto menjadi bintang di San Siro dengan penampilan luar biasa yang berpuncak pada gol kedua Inter, dan dinobatkan sebagai Panini Player of the Match dalam laga Inter kontra Sassuolo. Dalam wawancara langsung usai pertandingan dengan DAZN, sang bek berhasil berbagi pandangannya, tidak ada pertandingan yang mudah. Tapi kami menunjukkan keinginan kuat untuk menang. Kami melakukan segalanya agar bisa membawa pulang kemenangan. Saat ditanya mengenai perannya sebagai bek sayap ketiga, Carlos Augusto menambahkan, lebih baik bisa bermain di lebih dari satu posisi. Kami adalah tim yang menyerang, jadi posisi ketiga ini hampir seperti bek kelima. Saya senang bisa menjalani kedua peran ini untuk membantu tim. Inter meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah sukses mengawali perjalanan di Liga Champions dengan kemenangan di markas Ajax. Malam ini, tim besutan Christian Cifu menaklukkan Sassuolo 2-1 di San Siro. Dalam konferensi pers usai laga, Cifu menyoroti kinerja timnya. Saya puas dengan penampilan tim. Kami tahu cara menderita dan tetap seimbang. Seharusnya bisa menutup pertandingan lebih cepat. Tapi setelah gol Sassuolo, kami mampu bertahan meski ada sedikit kelelahan dan ketegangan, ujarnya. Mengenai kiper Josep Martinez, Cifu menegaskan pentingnya memberi kesempatan bermain. Hari ini giliran Pepo, dan Yan menerima dengan senang hati. Tidak perlu menunggu Desember untuk memberi pertandingan resmi bagi penjaga gawang kedua. Sommer tetap nomor 1, tapi Pepo akan mendapat banyak kesempatan. Tentang pragmatisme, Cifu menekankan, kami berusaha mendominasi dan menciptakan peluang, meski menghadapi blok rendah lawan. Saya puas dengan pencarian permainan dan keseimbangan tim. Mengenai pemain muda seperti Suchik, Cifu menilai, dia pemain bagus, membantu lini tengah. Sebagai pemain muda, wajar ada naik turun, tapi potensinya jelas. Sementara soal Carlos Augusto, Cifu memuji fleksibilitas dan dedikasinya, dia bisa bermain sebagai bek ketiga atau kelima. Hari ini dia tampil luar biasa, hasil dari sikap positifnya di latihan. Untuk penyesuaian taktis, Cifu menegaskan pentingnya perencanaan berdasarkan lawan. Kita harus menyiapkan tim sesuai karakter lawan, tidak bisa mengubah semuanya secara drastis. Tujuan utama adalah tidak menyulitkan tim sendiri. Luis Enrique menjadi pemain pertama yang hadir dalam konferensi pers usai kemenangan Inter 2-1 atas Sassuolo. Pemain Brasil ini mengaku sangat senang dengan kesempatan bermainnya. Saya sangat bahagia, telah bekerja keras untuk mendapatkan menit bermain ini. Saya berharap bisa terus berkembang, menambah kepercayaan diri, dan membantu tim, ujarnya. Mengenai akhir pertandingan yang menegangkan, Luis Enrique menjelaskan, kami sempat menurunkan ritme setelah gol lawan, tapi yang terpenting adalah meraih 3 poin. Saat ditanya tentang posisinya di lapangan, ia menekankan fleksibilitasnya, yang penting bermain dan memberikan yang terbaik. Luis Enrique juga memuji kualitas Inter. Ini tim yang sangat kuat dan berkualitas. Tahun lalu mereka memiliki peluang untuk memenangkan banyak trofi. Terakhir, mengenai mantan klubnya, Marseille, ia berkata, itu adalah tim yang selalu ada di hati saya. Di sana saya punya banyak teman. Saya bahagia untuk tim itu dan akan selalu menjadi penggemarnya. Usai kemenangan Inter atas Sassuolo, Presiden klub Giuseppe Marotta berbicara kepada Sky Sport, menyoroti 2 isu penting, masa depan San Siro dan perjalanan tim di Serie A.
Marotta mengungkapkan kekhawatirannya terkait stadion legendaris itu. Sebagai presiden Inter dan sebagai pecinta sepak bola, saya khawatir Milano bisa menjadi kurang relevan di kancah Eropa. San Siro tidak disetujui untuk Euro 2032 dan tidak bisa menjadi tuan rumah final Liga Champions. Inter dan Milan mewakili kota ini secara penuh dan membutuhkan stadion modern serta fungsional. Sayangnya, debat politik terhenti dan banyak yang belum memahami tuntutan kedua klub. Semuanya kini ada di tangan Dewan Kota. Semoga mereka mengerti pentingnya hal ini, ujarnya. Terkait kemungkinan meninggalkan Milano, Marotta menegaskan, prioritas kami tetap di kota ini. Namun jika tidak ada solusi, dengan berat hati kami harus mencari alternatif di luar kota, demi fasilitas yang memadai untuk bersaing di level Eropa. Mengenai kemenangan atas Sassuolo, Marotta memuji perkembangan tim. Saya melihat tim dengan optimisme tinggi. Setelah pergantian pelatih, ada risiko, tapi pertumbuhan tim terlihat jelas. Mengalahkan Sassuolo menunjukkan karakter dan kepribadian, ciri khas Cifu. Untuk Scudetto, Napoli tetap favorit karena mereka juara bertahan dan telah berinvestasi besar. Dalam video editorial untuk FC Internews, Filippo Tramontana memberikan komentar usai kemenangan Inter 2-1 atas Sassuolo. Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Klasemen bisa saja menjadi berat dan rumit, jadi kemenangan ini mutlak harus diraih. Inter menunjukkan otoritas dalam permainan, meski masih ada beberapa kekurangan, ujar Tramontana. Ia menambahkan bahwa pertandingan baru benar-benar seimbang pada menit ke-85. Seharusnya pada menit ke-70 skor bisa 3-0 atau 4-0. Sebagian karena Inter sendiri, sebagian lagi berkat performa hebat kiper lawan. Namun, kesalahan yang sama tak boleh terus terulang, karena bisa merugikan bahkan dalam pertandingan yang didominasi. Tramontana juga menyoroti penampilan individu. Esposito bermain luar biasa, Carlos Augusto sangat baik, Suchik tampil cukup solid, dan saya sangat menyukai performa Akanji. Musim 2025-2026 dimulai dengan Inter, Milan, dan Juventus memimpin klasemen pendapatan sponsor. Inter meraih total 41 juta euro dari kerjasama dengan Betson, GTO, dan Upower. Sementara Milan mengejar dengan 40 juta euro berkat Emirates, MSC, dan Bitpanda. Juventus pun bangkit dengan tambahan sponsor Visit Detroit untuk laga Serie A, setelah musim lalu tampil polos tanpa logo. Tren co-sponsor kini semakin marak, menjadi strategi klub untuk memaksimalkan pendapatan. Wasit Serie A dan Serie B akan dipisahkan dari Asosiasi Wasit Italia mulai musim 2026-2027 dan membentuk badan independen yang dibiayai Lega Serie A, Lega B, dan FIGC. Model ini meniru sistem PGMOL di Inggris. Keputusan diambil setelah para wasit menolak menandatangani kontrak karena beban kerja tambahan tanpa kompensasi memadai. Nantinya, evaluasi juga akan melibatkan mantan pemain dan pelatih untuk meningkatkan kualitas perwasitan. Pertandingan Verona kontra Juventus berujung mahal bagi wasit Antonio Rapuano. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sang pengadil akan diturunkan untuk memimpin laga Serie B selama beberapa pekan akibat performa yang dinilai tidak meyakinkan di Bentegodi. Dua momen menjadi sorotan utama Aya, penalti yang diberikan kepada Verona karena handball Joao Mario, serta insiden sikutan Orban terhadap Gatti. Menurut analisis, tindakan Orban seharusnya diganjar kartu merah, bukan hanya kartu kuning, dan VAR dinilai kurang memberikan bantuan dalam situasi tersebut. Dengan keputusan ini, Rapuano akan memimpin laga di Serie B untuk sementara waktu sebelum kembali dipercaya di Serie A.